Indonesia, negeri yang kaya, berbagai macam karakteristiknya, ekonomi hingga budaya. Guna kehidupan masyarakatnya. jutaan manusia menggantungkan harapannya, mulai dari yang kaya hingga yang tak punya apa-apa. Kepada satu kata, Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang ada, dilaluinya dengan gagah. Agar kekayaan itu tetap di depan mata dan ekspektasinya semakin nyata. Demi masa depan keluarganya. Dan masa depan negaranya, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 merupakan virus yang telah menjadi pandemi. Menurut WHO, virus corona merupakan virus yang menyerang organ pernapasan, sehingga menyebabkan penyakit yang dapat dikategorikan ringan hingga berat. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 menyebabkan dampak yang sangat terasa pada sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Hingga pada hari ini saja, kasus penyebaran COVID-19 terus meningkat di Indonesia. COVID-19 menyebabkan pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial, diikuti dengan himbauan untuk tetap di rumah saja. Dampak yang muncul akibat penerapan kebijakan tersebut diantaranya penghentian aktivitas perkantoran, pendidikan dan pelayanan umum sementara, tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal maupun parsial yang dilakukan oleh perusahaan, penutupan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, serta menurunnya permintaan akan barang atau jasa secara umum. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak COVID-19 adalah UMKM. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi krusial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2016, UMKM memiliki keunggulan menyerap 89,2% dari total tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% dari total PDB. Ditambah lagi, data pada tahun 2018 menyebutkan terjadi peningkatan jumlah UMKM mencapai 64.194.057 unit dari tahun 2017 yang hanya sebanyak 62.922.107 unit. Namun, setelah adanya penyebaran kasus COVID-19, data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan jumlah UMKM sebanyak 47%. Tidak hanya itu saja, terdapat laporan 37.000 pelaku UMKM yang merasakan dampak COVID-19 terhadap usahanya. Beberapa persoalan yang dialami oleh pelaku UMKM antara lain 56% terkait permasalahan penjualan yang menurun, 22% mengenai permodalan, 15% terhambatnya distribusi, dan 4% terkait kelangkaan bahan, dan sisanya mengenai permasalahan lainnya. Permasalahan utama UMKM di Indonesia yaitu masih banyaknya UMKM yang belum melakukan promosi secara above the line. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas promosi, penjangkauan konsumen, dan variasi strategi penjualan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pemasaran domestik yang biasanya dilakukan menjadi metode UMKM berjualan tidak bisa dilakukan karena adanya social distancing, sehingga satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan UMKM di masa pandemi yaitu melalui digitalisasi UMKM. Apalagi pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia, membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mempromosikan dan menjual produk mereka di pasaran. Berdasarkan data yang dirilis oleh Deloitte Access Economics sebelum adanya pandemi, menunjukkan data sebanyak 36,5% dari pelaku UMKM yang masih menggunakan metode konvensional. 37% memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer, 18% bisa menggunakan media sosial dan mengakses situs web, dan kurang dari 9% yang bisa menggunakan layanan e-commerce.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka kami sebagai mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga solutif dari Universitas Brawijaya, saya Muhammad Dina Widyatama, Saya Nelwa. Saya Firdaus Finulia, memiliki sebuah solusi dengan judul UMKM Bangkit. Implementasi ekonomi digital pada klasifikasi produk UMKM sesuai ciri khas daerah di Indonesia. Ungkit.id adalah sebuah singkatan dari kata UMKM dan bangkit, yaitu sebuah situs web yang menyediakan fitur pemasaran digital, pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan SAK EMKM, serta layanan konsultasi. Selain itu, Ungkit.id mengintegrasikan produk-produk UMKM sesuai dengan ciri khas daerah yang ada di Indonesia. Melalui Ungkit.id, produk-produk UMKM akan dipromosikan sesuai dengan asal lokasi produk UMKM tersebut berkembang, sehingga memudahkan konsumen untuk mengakses dan memilih produk UMKM yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, terdapat pula layanan langganan paket produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang dikirimkan langsung ke konsumen secara periodik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam memakai produk-produk UMKM Indonesia sekaligus sebagai media edukasi keragaman budaya di Indonesia. Berdasarkan konsep yang dimiliki, maka Ungkit.id dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem SDLC atau System Development Life Cycle, atau sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Sistem SDLC memiliki beberapa fase, antara lain fase perencanaan sistem atau system planning yang terdiri atas pembentukan tim pengembang untuk menentukan job description website, pembentukan tim pendamping, serta mengembangkan teknologi. Kemudian terdapat analisis sistem, perencanaan sistem, implementasi sistem, hingga pemeliharaan sistem. Terdapat beberapa tahapan yang digunakan untuk mengimplementasikan Ungkit.id, antara lain perencanaan Ungkit.id, pembuatan website dan perlengkapan sarana prasarana, uji coba publik, finishing, dan rilis. Berikut ini adalah analisis SWOT dari situs web Ungkit.id. Yang pertama, strength. Memiliki antarmuka situs web yang lebih ramah terhadap pengguna pemula, menyediakan layanan pemberdayaan, dan menjangkau konsumen secara keberlanjutan. Kemudian yang kedua, weakness. Memiliki sistem yang sederhana, memiliki desain antarmuka yang belum menarik, belum memiliki data center, dan memerlukan dukungan dari sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, opportunity, sebagai peluang untuk menciptakan layanan daring UMKM di Indonesia dan sebagai solusi keberlangsungan UMKM. Dan yang terakhir, keempat, adalah threat, yaitu adanya pesaing layanan e-commerce yang telah memberikan promosi dan diskon yang lebih menarik. Ungkit.id merupakan sebuah platform berupa situs web sebagai bentuk implementasi digital untuk memperkuat UMKM mulai dari segi ide, pemodalan, hingga pemasaran dengan cara mengklasifikasikan produk-produk UMKM sesuai dengan ciri khas daerah. Ungkit.id dapat diterapkan dengan model System Development Life Cycle melalui beberapa fase. Adapun output dari Ungkit.id ini diharapkan dapat berdampak bagi masyarakat di berbagai bidang. Adapun di bidang ekonomi, harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui transformasi UMKM menuju digital, serta menjadi stimulus bagi perekonomian negara Indonesia. Sedangkan di bidang sosial, dapat meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan di Ungkit. tiada istilah pensiun bagi wirausahawan sejati. Wirausahawan adalah pahlawan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.